Salam profit untuk semua trader base. Karena ini hari Minggu, seperti biasa saya akan mengulas gambaran market untuk hari Senin. Oke, langsung saja. Yang pertama dari market gold. Kita akan analisa market gold di time frame 4. Kita akan lihat apakah di hari Senin ada base yang terdekat untuk market gold di time frame 4. Jika kita lihat harga saat ini, ada base sell yang terdekat, yaitu base yang ini. Ini untuk base sell-nya terdekat dengan harga saat ini. Lalu ada base buy juga yang terdekat dengan harga. Kita akan tandai base yang terdekat dengan harga. Kita akan tunggu di time frame 1. Kita akan tunggu harga untuk datang ke base sell dan melihat respon market. Jika market merespon dengan membuat setup CL CB1 atau dominan, itu adalah merupakan peluang. Atau jika harga turun terlebih dahulu kembali ke base buy ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, itu juga merupakan peluang. Oke, berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa market Euro Jepang Yen di time frame 4 terlebih dahulu. Di sini ada base sell yang terdekat dengan harga. Ini adalah base sell-nya. Ada dua base yang selevel, kita bisa tandai keduanya. Lalu ada base buy yang baru terbentuk. Ini juga merupakan peluang karena jika harga koreksi di base tersebut dan membuat setup CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang di situ. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika market di sini membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga datang ke base sell ini dan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita juga bisa ambil peluang di situ. Jika base ini di break oleh harga, karena ini terlihat sangat kecil sekali, kita akan tunggu di base buy berikutnya. Jadi kita akan tunggu di base buy yang ini. Setiap base berpotensi untuk direspon oleh market. Kita hanya perlu menandai banyak base yang terdekat dengan harga. Kita nggak perlu ragu dan nggak perlu takut di base mana market akan merespon. Karena nantinya di time frame 1 kita butuh konfirmasi untuk market membuat setup dominan atau CB1 sebagai konfirmasi untuk kita entry. Teknik ini sangat mudah karena mata kita dilatih untuk fokus terhadap base, yaitu tempat kita untuk entry. Kita tidak perlu menganalisa banyak time frame, kita tidak perlu menganalisa market dengan banyak teknik. Hanya fokus di dua time frame dan di dua teknik, yaitu time frame 4 untuk base-nya, lalu konfirmasinya menggunakan time frame 1 menggunakan konsep CB1 dan dominan. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair Euro USD. Kita akan lihat di time frame 4 untuk Euro USD yang terdekat adalah base sell-nya ini. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga saat ini. Karena saat ini harga berada di antara base sell dan base buy. Karena di sini juga ada base buy yang terdekat dengan harga. Ini base buy-nya. Kita tidak perlu terburu-buru untuk entry di pair Euro USD karena harga saat ini berada di tengah-tengah antara base sell dan base buy. Jika harga naik terlebih dahulu dan menyentuh base sell lalu membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya, kita bisa ambil peluang di situ. Atau jika harga turun terlebih dahulu menyentuh base buy dan membuat setup CB1 atau dominan, kita juga bisa ambil peluang buy di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair New Zealand USD. Kita akan lihat di sini untuk pair New Zealand USD di time frame H4. Di sini tidak ada base buy dan base sell yang terdekat. Karena jika kita lihat di sini, ini bukan base karena satu candle ini belum break candle bull ini. Tadi kita tidak bisa menggunakan ini sebagai base. Jika kita ingin tandai pair New Zealand USD, ada di sini base buy yang cukup jauh. Hanya ada satu base buy, yaitu di sini, sangat jauh. Jadi untuk pair New Zealand USD untuk saat ini kita abaikan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair USD CHF. Kita akan analisa market pair USD CHF di time frame 4 terlebih dahulu. Untuk base buy-nya apakah ini bisa digunakan? Kita akan tandai terlebih dahulu. Ini satu level. Beberapa teman satu level ini bisa digunakan sebagai base. Tapi untuk saya sendiri tidak menggunakan base yang seperti ini.
Ini untuk base sell-nya. Jika zona buy ini diberi oleh harga, kita bisa tunggu di base berikutnya, yaitu di bawah sini dan cukup jauh. Oke, berikutnya untuk pair GBP USD. Kita akan analisa pair GBP USD di time frame H4. Saat ini harga berada di base sell. Ini adalah base sell untuk pair GBP USD. Harga tepat berada di base sell di time frame H4. Dengan untuk base buy di sini tidak ada, dan cukup jauh, mungkin ada tapi cukup jauh. Ada di sini, kita akan tandai base buy-nya. Ini untuk gambaran kita market hari Senin, atau mungkin juga bisa dipakai untuk 1 minggu jika harga datang ke sini. Ini untuk base buy-nya ada di sini, dan untuk base sell-nya ini. Jika di time frame H1 market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita akan lihat di time frame H4 untuk pair USD Kanada. Di sini yang terdekat hanya ada base buy, dan saat ini harga juga sudah berada di base buy yang terdekat. Ini adalah base buy-nya. Sedangkan untuk base sell-nya belum ada yang terdekat dengan harga. Jika kita lihat ke belakang, ada base sell di sini, cukup jauh, tapi kita bisa tandai sebagai antisipasi untuk trading minggu depan. Ini base-nya cukup kecil, kita bisa tandai base ini. Lalu kita akan ke time frame H1. Jika di sini market merespon base ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame H4. Untuk pair USD Jepang Yen juga sama. Sini harga berada di base buy. Ini adalah base buy untuk pair USD Jepang Yen di time frame H4. Lalu untuk base sell-nya juga ada di sini. Ini adalah untuk base sell yang terdekat dengan harga. Tapi kita juga harus ingat di sini ada base sell yang berdekatan dengan harga saat ini. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, jika di sini market membuat setup buy CB1 atau dominan, kita juga bisa ambil peluang di sini untuk buy. Tapi juga kita perlu berhati-hati jika base sell ini juga direspon oleh market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita juga perlu berhati-hati. Oke, berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan analisa pair AUD USD di time frame H4. Untuk pair AUD USD di sini tidak ada base sell yang terdekat dengan harga. Dan untuk base buy-nya juga di sini tidak ada base buy yang terdekat dengan harga. Jadi untuk sementara kita abaikan dulu untuk pair AUD USD. Oke, berikutnya kita akan analisa market crude oil. Kita akan lihat di time frame 4 terlebih dahulu. Saat ini harga berada di base sell untuk market crude oil di time frame 4. Kita akan tandai base sell tersebut. Kita akan tunggu harga di sini di base sell ini. Kita juga akan tandai base buy-nya juga, karena ini juga terdekat dengan harga. Jika kita tukar time frame ke time frame H1 dan market merespon base sell ini dan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang di sini. Atau di base buy-nya juga, jika market merespon base buy ini dan membuat setup CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang di sini juga. Oke, sekian ulasan gambaran pair untuk hari Senin. Di sini saya hanya memberikan ulasan dan gambaran dan tidak memberikan saran untuk entry, karena untuk keputusan entry sendiri ada di tangan teman-teman, dan gambaran analisa yang saya berikan ini bukan sebagai acuan tapi hanya sebagai gambaran saja. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.